Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Berita tentang penahanan Hasto Kristianto langsung menggegerkan publik. Sebagai sekjen PDIP, Hasto merupakan salah satu tokoh yang memiliki posisi strategis dalam kancah politik Indonesia. PDIP adalah partai yang pernah menjadi rumah bagi tokoh-tokoh besar, termasuk Presiden Jokowi. Jadi, ketika Hasto yang selama ini dikenal sebagai figur penting dalam dunia politik, mendekam di balik jeruji KPK, itu bukan hanya sekadar kabar biasa. Setelah hampir seminggu ditahan, kabar yang beredar di luar sana adalah bahwa Hasto diperlakukan dengan buruk oleh tahanan lainnya di rutan KPK. Entah itu masalah kekerasan fisik atau bullying psikologis, rumor tersebut cukup menghebohkan, mengingat Hasto adalah orang yang sangat dikenal di dunia politik. Tapi Hasto langsung menepis rumor itu. Ia berkata dengan tegas, "Tidak benar itu, saya diperlakukan sangat baik di sini," dan mencoba memberi kesan bahwa semuanya berjalan normal dan harmonis, bahkan saat dia harus menghadapi situasi yang sulit di dalam sel tahanan. Ini adalah langkah yang wajar dalam dunia politik. Ketika seorang tokoh besar tiba-tiba terjerat masalah hukum, langkah pertama yang biasanya mereka ambil adalah menjaga citra mereka di mata publik. Hasto mungkin tahu betul bahwa kalau dia tampak terpuruk atau dijadikan objek kekerasan, itu bisa membuatnya lebih mudah dijadikan sasaran oleh lawan politiknya. Dalam politik, terutama di Indonesia, citra adalah segalanya. Jika orang mulai melihatmu sebagai korban atau orang yang lemah, itu akan mengurangi kekuatanmu baik di mata publik maupun di dalam partai. Hasto yang sudah berpengalaman dalam dunia politik tentu sadar akan hal ini. Lalu, di tengah tekanan yang ada, Hasto mencoba untuk membangun narasi yang berbeda. Bukannya menunjukkan sisi lemahnya, dia berusaha menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang tetap bisa memberikan dampak positif, bahkan di tengah keterpurukan. Salah satunya dengan cerita bahwa dia aktif mengajak tahanan lain untuk bernyanyi lagu-lagu kebangsaan ketika mereka olahraga bersama. Ini bukan hanya sekadar cerita biasa. Lagu-lagu seperti Maju Tak Gentar atau Garuda Pancasila bukan sekadar lagu. Itu adalah simbol nasionalisme dan keberanian. Dengan mengatakan dia ngajak teman-teman tahanan nyanyi lagu-lagu itu, Hasto seakan menunjukkan bahwa meskipun dia sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, semangat kebangsaannya tetap berkobar. Namun, disinilah kita harus mulai berpikir lebih dalam. Kenapa harus nyanyi lagu kebangsaan? Kenapa bukan kegiatan lain, seperti doa atau diskusi yang lebih reflektif? Lagu-lagu tersebut jelas punya simbolisme yang sangat kuat di Indonesia. Maju Tak Gentar misalnya, adalah lagu yang menyuarakan semangat juang. Sementara Garuda Pancasila merupakan simbol dari ideologi negara. Dengan memanfaatkan lagu-lagu itu, Hasto bisa menciptakan citra dirinya sebagai tokoh yang tidak hanya terhormat, tapi juga patriotik di tengah ketidakadilan yang menimpanya. Ini bisa jadi strategi untuk membangun narasi bahwa dia tetap menjadi figur penting yang layak dihormati, meskipun tengah terjerat masalah hukum. Namun, di balik itu semua, kita harus sadar bahwa ini adalah dunia politik, tempat di mana segala sesuatu bisa jadi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Apa yang kita lihat di depan bisa saja bukan gambaran lengkap dari kenyataan yang ada. Hasto mungkin memang berusaha menunjukkan sikap positif dan semangat nasionalisme kepada tahanan lainnya, tapi bisa juga ini semua cuma trik untuk meredam opini publik yang sedang kritis terhadapnya. Ketika kita mendengar klaim bahwa Hasto dihormati dan diterima dengan baik oleh tahanan lainnya, kita harus bertanya, apakah ini benar-benar karena karakter Hasto yang baik dan berintegritas, atau karena dia ingin mengatur cerita agar orang-orang tetap melihatnya sebagai tokoh yang layak dihormati? Apakah ini strategi untuk menjaga agar dirinya tidak terlihat kalah atau terpojok di mata rakyat dan bahkan di mata partainya sendiri? Hasto adalah politisi berpengalaman yang tahu betul cara memainkan narasi publik. Dalam dunia politik, seringkali orang berusaha mengubah persepsi dengan cara-cara yang bisa dibilang licik, bahkan ketika mereka berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Jadi, meskipun Hasto berusaha tampak santai dan positif dalam menghadapi situasi, kita perlu memeriksa lebih kritis. Jangan sampai kita dibawa pada cerita yang hanya dimaksudkan untuk menutupi fakta-fakta yang lebih gelap di balik layar. Sebagai sekjen PDIP dan tokoh penting, Hasto pasti paham betul bahwa citra dirinya di mata publik jauh lebih berharga daripada kenyataan yang sebenarnya. Di dunia politik, lebih baik dipandang sebagai pahlawan daripada sebagai korban, meskipun kenyataannya dialah yang tengah menghadapi kesulitan hukum yang berat.
Politik selalu berhubungan dengan citra. Seringkali orang lebih peduli pada apa yang terlihat daripada apa yang sebenarnya terjadi. Dengan melibatkan simbol nasionalisme, Hasto berusaha memperbaiki citranya. Ini bukan soal apakah Hasto benar-benar peduli pada nilai-nilai tersebut, tapi lebih soal bagaimana dia bisa menggunakan nilai-nilai ini untuk mendapatkan dukungan dari publik. Inilah permainan politik yang sering kali bersembunyi di balik simbol-simbol yang dianggap mulia. Lagi pula, siapa yang bisa menentang semangat nasionalisme? Siapa yang akan bilang bahwa Hasto salah karena ngajarin orang untuk menghargai lagu kebangsaan? Dalam politik, simbol-simbol seperti ini adalah senjata yang sangat ampuh. Ketika kamu membangkitkan semangat patriotisme, kamu membuat orang sulit untuk melihat kekurangan dan kesalahanmu. Di sini kita bisa melihat ada ironi besar. Seseorang yang sedang terjerat dalam kasus hukum serius, yang seharusnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya, malah mencoba membangun citra sebagai seorang pahlawan yang menginspirasi dengan lagu kebangsaan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah niat Hasto benar-benar untuk mengangkat semangat kebangsaan dan kebersamaan di antara tahanan? Atau ini semua cuma sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian dari fakta yang ada? Dalam dunia politik segalanya bisa jadi taktik, termasuk lagu-lagu yang dipakai untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dan Hasto, dia pasti tahu betul bahwa untuk bertahan di dunia politik, citra lebih penting daripada kebenaran. Selama berada di dalam tahanan, Hasto mengaku merasakan perubahan dalam dirinya. Dia bilang hidupnya jadi lebih tertib dan disiplin. Setiap pagi, dia selalu ngajak tahanan lain untuk olahraga bersama. Dan bahkan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya. Kami berdiri dengan sikap sempurna, biar bisa menggelorakan semangat kebangsaan, ujarnya dengan penuh semangat. Menurutnya, ini adalah momen kebersamaan dan pengingat bahwa Indonesia dibangun dengan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila, dan bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus saling menghormati. Tentu, semua ini terdengar sangat mulia. Siapa yang enggak terkesan dengan seorang tokoh yang, meskipun terjerat kasus hukum, masih bisa berbicara tentang kebangsaan dan kemanusiaan? Siapa yang enggak merasa terinspirasi melihat seseorang tetap mempertahankan semangat nasionalisme di tengah-tengah kesulitan? Tapi, jika kita perhatikan dengan lebih cermat, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Apakah semua ini benar-benar datang dari hati Hasto yang tulus, atau ini justru bagian dari strategi untuk memperbaiki citra diri dan membentuk narasi yang lebih menguntungkan baginya? Hasto, sebagai politisi berpengalaman, pasti tahu bahwa di dunia politik, citra sangatlah penting. Di luar sana, banyak yang melihat dirinya sebagai seorang yang berpengaruh di dalam PDIP. Tapi sekarang, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia ditahan karena kasus suap dan perintangan penyidikan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Hasto? Dia berusaha menciptakan gambaran bahwa meskipun dia berada dalam kondisi yang sangat sulit, dia tetap teguh pada nilai-nilai moral, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dia ingin orang-orang melihatnya sebagai orang yang lebih baik daripada hanya sekadar politisi yang terjerat masalah hukum.